Ini cerita nyata dari seorang yang mati suri, tentang bagaimana perjalanan menuju kematian dan kemudian dia merasa seperti mimpi. Tubuhnya melayang dan melihat tubuhnya sendiri dalam keadaan terbaring. Hai, ketemu lagi dengan saya Rin Sastro. Kali ini saya mau cerita tentang hidup sesudah mati. Mungkin sudah banyak cerita seperti yang akan saya bahas ini, tapi saya pun pernah mengalami saat saya habis kecelakaan dan saat itu saya dibius total. Dan itu seperti mati. Saya seperti dipukuli oleh dua orang berbaju hitam dan besar. Sampai saya bilang ampun. Dan itu nyata ya. Begitupun dengan orang yang mati suri. Sewaktu pagi saat saya mau berangkat ke kantor, tetangga komplek dekat rumahku adalah lelayu alias berita duka. Sebut saja namanya Firman. Dia pecandu narkoba, meninggal karena OD. Tapi anehnya pada saat siang hari saya mendengar kabar Firman hidup lagi. Padahal sudah mau diberangkatkan untuk pemakaman. Notabene sudah disolatin ya. Malah sorenya sudah nongkrong ngopi. Semua akhirnya pada wawancara dong, gimana-gimananya ngerasain mati dalam beberapa jam. Firman cerita kalau dia pas mati itu melihat emaknya nangis, orang-orang di sekitarnya yang saudara dekat juga nangis. Jadi cerita semua. Gak lama dia itu ngerasa masuk lorong gelap sekali. Seolah dia berkelana di alam yang dia benar-benar gak tahu di mana itu. Sampai gak disadari dia ke suatu tempat yang terang dan dia melihat semua kelakuannya dalam sekejap. Dan dia gak bisa bicara sedikit pun. Kadang ceritanya jadi gak masuk ya, tapi pada faktanya begitu. Karena gak masuk akal. Sampai akhirnya di lorong yang lain seolah dia itu disuruh pergi. Jadi bahasanya itu ngapain sih lo kesini? Yang pada akhirnya dia terbangun dan sehat kembali. Kuasa Allah ya, agar Firman itu menjadi saksi nyata bahwa ada kehidupan setelah kematian. Alam yang kita gak bisa lihat tapi orang mati bisa melihatnya. Isi Al-Quran itu benar-benar nyata banget. Tapi kenapa ya masih saja manusia gak percaya bahwa ada surga dan neraka. Manusia gak ada takut-takutnya. Lalu kelanjutannya Firman setelah mati suri adalah tobat. Dia benar-benar tobat, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak judi, tidak juga pakai narkoba, menjadi rajin ibadah. Padahal sebelumnya udah kayak apa kehidupannya, suka malak, apalagi saat mabok kelakuannya di luar nalar banget. Tapi Allah punya cara memberi hidayah padanya. Dan rata-rata orang yang mati suri punya cerita sama loh. Rohnya keluar dari tubuhnya, melihat semua yang dilakuin. Terus orang-orang yang di sekitarnya itu dia bisa lihat pada saat dia mati itu. Dibawa menuju lorong gelap lalu di sebuah taman yang terang. Tapi sayangnya banyak yang tak mempercayai juga. Bahkan masih dengan santainya melakukan dosa-dosa. Apalagi pejabat yang menimbun harta, uang tanpa mikirin pas mati gimana. Atau ngerasa dia gak bakal mati kali ya mereka. Seolah malaikat pencabut nyawa itu bisa disogok sama pejabat-pejabat itu. Katanya ntar dulu deh, sambil nyerahin amplop berisi uang. Udah kayak nyuap Pak Hakim. Padahal sebanyak apa harta dan uang kita, kalau Allah sudah mengendaki kita mati ya mati. Gak mungkin bisa ditunda meskipun cuman dalam waktu 1 jam sekalipun. Lalu apakah kehidupan setelah mati itu akan indah? Tentunya indah kalau orang itu selalu berbuat baik selama hidupnya. Ibadahnya juga bagus. Kehidupan setelah kematian itu disebut alam barzah, menunggu penghakiman. Dan amal kita itu dihitung. Terus masa iya kita gak mau sih menikmati keindahan setelah kematian? Tetaplah berbuat baik aja. Kita gak tahu amal mana yang bisa menyelamatkan kita. Tetap minta hidayah dari Allah. Karena sekecil apapun amal kita tetap diperhitungkan. Kawan, kalaupun saat ini hidup kita belum benar, yuk kita benerin. Kalaupun kita masih banyak dosa,
Yuk kita minta ampunan kepada Allah. Kalau hidup kita masih nyasrak, belum punya apa-apa, tetaplah berusaha. Karena besok atau lusa pasti punya segalanya dan pasti kaya raya. Terima kasih sudah mengikuti konten-kontenku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.